Oke, ini sudah ada beberapa yang bergabung ya. Saya ucapkan selamat bergabung. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 5. Ya, 5, 6 ini ya. 6. Oke, baik. Kita mulai, biar nanti untuk yang lain bisa nyusul ya. Kita mulai dulu untuk perkuliahan pada malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Pada kesempatan malam ini kita kembali ketemu untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, jadi untuk pertemuan pada malam ini kita akan langsung lanjut ke materi. Nah, baik, langsung saja ini untuk mempersingkat waktu. Untuk perkuliahan pada malam ini kita akan mendiskusikan materi tentang hukum perjanjian, MOU dan e-kontrak ini. Oke. Jadi kalau beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang teknologi informasi ya, yang kaitannya dengan aspek hukum dalam bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke aspek hukum dalam bisnis untuk tema tentang hukum perjanjian, MOU, dan e-kontrak. Oke. Namun demikian nanti di dalam proses penyampaian materi kita bisa lakukan secara bertahap, ya, di mana nanti untuk yang pertama ini kita lebih fokus ke hukum perjanjian. Nah, kemudian nanti kita secara bertahap kita bisa ke materi yang berikutnya. Oke. Ya, tunggu sebentar biar saya tampilkan dalam posisi full untuk presentasinya ya. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, banyak sekali ya kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara pihak-pihak yang memang terlibat dalam perjanjian tersebut, yang mana sifat daripada perjanjian ini adalah sifatnya mengikat dalam artian ada aturan-aturan yang jelas ya, yang mengatur tentang perjanjian yang dibuat. Nah ini, jadi saya kira kalau kita bicara dalam konteks bisnis, perjanjian ini memang sangat-sangat diperlukan dalam rangka untuk ya hubungan kerja ya atau relationship yang dijalin ya antar pelaku bisnis. Oke. Nah, perjanjian sendiri di sini atau diistilahkan dengan verbintenis ini yaitu suatu hubungan hukum, kekayaan atau harta benda antara orang, dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Nah, itu adalah definisi tentang perjanjian. Ya. Jadi di sini tampak bahwasannya dalam konteks definisi perjanjian ini adalah perjanjian ini dinyatakan sebagai suatu hubungan hukum, kekayaan atau harta. Jadi memang ketika perjanjian ini terjadi, maka bisa dikatakan ini lebih pada sifat ya yang memang pada harta atau kekayaan yang memang ini terjadi antara dua orang atau lebih. Jadi yang satu ini memperoleh prestasi dan yang satunya lagi atau pihak yang lain ini menunaikan prestasi.
Nah, kemudian perjanjian ini merupakan satu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Nah, ini definisi lain dari perjanjian. Mungkin kalian juga pernah ya berjanji ya, Mas Andi mungkin, atau mungkin Mas Saiful Anwar, atau mungkin Mas Maulida ini ya. Bahkan mungkin ada yang mengistilahkan bahwasanya janji itu adalah hutang gitu ya. Nah ini Mas Maulida janji sama siapa ini? Nanti ditagih gitu ya hutangnya ya. Oke. Jadi itu adalah beberapa definisi ya. Nah, kemudian untuk definisi yang lain dari perjanjian sebagaimana tertuang di dalam pasal 1313 KUH ya, Kitab Hukum Perdata ini menyatakan bahwasanya suatu perjanjian ini adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih. Nah ini. Jadi di sini mungkin perlu Anda garis bawahi ini ya. Kata-kata mengikatkan diri ini sebagaimana. Jadi memang perjanjian itu memang bersifat mengikat ya, di mana di situ tentunya mengikatnya itu ya sesuai dengan hal-hal yang dijanjikan. Jadi tadi di depan sudah saya singgung sekilas ya, bagaimana perjanjian ini terjadi dalam bisnis ya. Baik pelaku-pelaku dalam bisnis menjalin perjanjian dengan tujuan apakah itu perjanjian yang berkaitan dengan kerjasama biasanya, sehingga di situ nanti akan menghasilkan suatu bisnis yang memang saling menguntungkan. Kita bisa melihat contoh ya bagaimana beberapa produsen, misalkan saja ini saya nyebut merek nggak apa-apa ya, antara pabrikan merek mobil Toyota dengan Daihatsu. Nah di situ dua pabrikan otomotif itu memproduksi untuk produk yang saya kira ya sejenis ya, walaupun di situ kalau dalam bisnis silakan dengan kartel, tapi paling tidak kartel ini terjadi karena memang ada perjanjian, ada kesepakatan yang terjadi antara dua pabrikan tersebut. Nah, sehingga dari perjanjian tersebut tentunya di situ masing-masing pihak itu diuntungkan. Nah, ini dalam bisnis. Oke, ini sebagai contoh dan saya kira sangat banyak sekali ya contoh-contoh yang lainnya, misalkan perjanjian yang berkaitan dengan investasi, penanaman modal, dan sebagainya. Oke. Jadi dari situ tampak bahwasanya ketika perjanjian terjadi, ini memang pihak tertentu, pihak satu dengan pihak lain ini saling mengikatkan diri, sehingga di situ ada ya kewajiban, ada keharusan untuk menunaikan daripada perjanjian yang memang sudah disepakati bersama. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi adalah definisi daripada perjanjian. Nah, untuk selanjutnya ini berkaitan dengan unsur-unsur perjanjian. Jadi di dalam sebuah akad perjanjian ini memang di dalamnya mencakup ada beberapa unsur. Yang pertama di sini adanya pihak-pihak. Nah, maksudnya adanya pihak-pihak ini tentunya adalah bisa ada dua belah pihak atau mungkin bisa juga lebih dari dua belah pihak ini. Tapi kalau satu pihak tidak mungkin ya ada perjanjian ya ini ya. Nah ini kalau perjanjian satu pihak ini bertepuk sebelah tangan itu namanya ya. Oke, jadi ada minimal dua pihak atau lebih ini ya yang memang di situ mengikat dalam satu perjanjian. Nah, ini. Jadi kalau tadi saya contohkan ada pabrikan otomotif itu dua belah pihak. Atau mungkin di sini juga contoh yang lain, misalkan kerjasama perjanjian yang mengikat, kerjasama yang berkaitan dengan dalam bisnis, misalkan ya apa yang berkaitan dengan investasi itu juga nanti bisa melibatkan banyak pihak tentunya. Jadi ketika investor-investor itu masuk, kemudian mereka menjalin kerjasama tertuang dalam suatu perjanjian-perjanjian tertentu, maka di sini tentunya bisa melibatkan lebih dari dua pihak.
Kemudian yang kedua, unsur perjanjian ini adalah adanya konsensus atau persetujuan dari pihak-pihak. Nah, pihak-pihak di sini tentunya adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Jadi di sini ada persetujuan. Nah, ini. Makanya setiap perjanjian yang dibuat ini apakah di dalamnya itu menuangkan beberapa pasal-pasal yang mengikat, yang mengatur tentang perjanjian, tetapi di sini tentunya perjanjian yang dibuat itu ini harus disetujui oleh pihak-pihak yang memang terlibat di dalamnya. Jangan sampai perjanjian dibuat oleh dua belah pihak atau mungkin lebih, tetapi tanpa adanya persetujuan ya dari pihak-pihak yang terlibat. Misalkan saja segala sesuatunya dibuat oleh pihak pertama tanpa persetujuan pihak kedua, kemudian pihak kedua di situ merasa dirugikan misalkan saja. Nah, ini tentunya tidak benar. Nah, maka dari itu memang dalam proses pembuatan persetujuan ini kesepakatan ini harus dibicarakan bersama sehingga di situ tidak ada pihak-pihak yang diuntungkan atau pihak-pihak yang dirugikan secara sepihak. Kita kadang mungkin juga pernah melihat ya dalam sebuah mungkin tayangan di televisi lah, apakah itu berupa film atau mungkin sinetron ya atau mungkin drama Korea gitu ya. Ini mungkin sebagian dari kalian ada yang hobi nonton drama Korea juga ya. Ini. Oke. Jadi di situ kadang ada ya sebuah perjanjian-perjanjian yang memang dibuat secara fiktif, di mana di situ melibatkan beberapa pihak, tetapi ternyata perjanjian itu memang dibuat untuk dalam rangka mengambil keuntungan sepihak. Nah, ini tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Nah, ini tentunya merupakan sebuah penyimpangan dalam konteks secara hukum bisnis ya, bagaimana perjanjian ini dibuat tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak yang lain. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah adanya objek dalam perjanjian tersebut yang berupa benda. Nah, ini. Jadi memang orientasi daripada perjanjian ini lebih biasanya dikaitkan pada proses bisnis. Nah, maka di situ di dalam proses perjanjian ini unsur-unsur perjanjian yaitu adanya objek dalam perjanjian tersebut yang memang bisa berupa benda. Jadi contoh misalkan perjanjian yang berkaitan dengan apa? Benda, misalkan. Jadi jual beli misalkan ya, perjanjian untuk jual beli untuk sebidang tanah atau perjanjian yang berkaitan dengan sewa menyewa. Nah, ini juga bisa terjadi di mana di situ ada objek yang ada dalam perjanjian tersebut ya. Kalau sewa menyewa, misalkan sewa ini adalah sewa rumah. Nah, di situ tentunya ini ada perjanjian yang mana di situ tentunya di dalamnya ada pasal-pasal yang memang mengikat daripada proses sewa menyewa tersebut. Atau mungkin hal lain yang berupa jual beli ini juga bisa didasarkan atas perjanjian-perjanjian tertentu. Oke. Saya kira contoh sangat banyak yang berkaitan dengan perjanjian yang terjadi dalam aktivitas bisnis. Oke, itu tadi untuk unsur yang ketiga. Kemudian unsur yang keempat adanya tujuan yang bersifat kebendaan mengenai harta kekayaan. Jadi memang dalam proses sewa menyewa ini memang ada tujuan-tujuan yang memang secara jelas ya, yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya perjanjian tersebut. Jadi kalau tadi misalkan saya ambil contoh perjanjian yang berkaitan dengan sewa menyewa. Nah, ini. Nah, dari situ jelas bahwasanya apa sih tujuan daripada perjanjian tersebut. Nah, ini. Yaitu untuk menyewakan atau untuk rumah yang disewa. Jadi ini memang bersifat kebendaan dan mengenai harta kekayaan.
Jadi misalkan si A dan si B kemudian membuat suatu perjanjian untuk menyewa sebuah gedung misalkan. Jadi si A punya gedung disewakan kepada si B. Nah, dan ini tentunya tujuannya jelas ya. Ini. Jadi si A menyewakan gedungnya untuk mendapatkan keuntungan, memperoleh pendapatan. Si B sebagai pihak penyewa ini tujuannya apa? Bisa mendapatkan manfaat atas gedung yang disewa. Manfaat ini tentunya dalam rangka untuk apa? Untuk menghasilkan pendapatan. Oke. Baik. Kemudian untuk unsur yang berikutnya ini adalah ada benda tertentu baik secara lisan maupun tertulis. Nah ini, jadi ada bentuk tertentu maksud saya ya. Jadi dalam perjanjian ini memang ya harus disertai dengan istilahnya hitam di atas putih. Wah ini, walaupun mungkin tintanya tidak tinta hitam, mungkin tinta biru dan sebagainya ya. Bahkan kalau sekarang memang penggunaan tinta ini kadang sebagai identitas ya. Karena apa? Karena kadang kalau tintanya monoton hitam itu bisa dengan mudah ditiru, dicontoh. Tetapi kalau menggunakan tinta tertentu ini kadang juga tidak bisa ditiru dengan mudah. Nah, maka di sini untuk unsur-unsur perjanjian ini adalah adanya bentuk tertentu baik secara lisan maupun tulisan. Kalau memang di sini memiliki kekuatan hukum, ini tentunya adalah dalam bentuk tulisan. Karena kalau tulisan ini tentunya pendokumentasiannya ini walaupun bisa dilakukan ya, mungkin melalui rekaman dan sebagainya, tetapi tentunya akan lebih valid kalau di situ tertuang dalam tulisan. Bahkan kadang dituangkan dalam selembar kertas yang bermeterai. Ini tujuannya apa? Sebagai kekuatan hukum ya. Untuk kekuatan hukum atas perjanjian yang sudah disepakati. Nah ini. Oke. Kemudian untuk unsur yang keenam atau unsur yang terakhir ini adalah berkaitan dengan adanya syarat-syarat tertentu. Nah ini. Jadi kalau kita bicara tentang perjanjian, karena perjanjian memang sifatnya itu mengikat, maka proses bagaimana agar supaya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini terikat, tentunya di situ tertuang dalam perjanjian secara tertulis ada syarat-syarat yang mengikat. Ya, ada mungkin dari kalian yang sudah pernah membuat semacam surat perjanjian, mungkin kalau janji sama pacarnya nggak perlu ditulis ya. Kalau ditulis nanti repot. Ini ya. Cukup pakai lisan saja gitu ya. Oke, biar kelihatan bohongnya gitu ya. Nah ini. Oke, nah jadi ini perjanjian dalam bisnis, bukan perjanjian sama pacar kalian gitu ya. Tapi di sini kalau Anda membuat mungkin ya ada yang pernah melakukan transaksi jual beli apa, di situ ada surat perjanjian, bisa saja terjadi. Atau yang lebih sering itu ya tadi ya sewa menyewa biasanya ini juga disertai dengan perjanjian. Tapi ada kalanya juga untuk perjanjian sewa menyewa ini apalagi kalau untuk yang benda bergerak ini kadang untuk syarat-syaratnya itu biasanya tidak secara tertulis tetapi secara lisan itu bisa saja terjadi. Oke. Baik, ini adalah merupakan unsur-unsur dari perjanjian. Jadi ada pihak-pihak, ada konsensus, ada objek dalam perjanjian, ada tujuan, ya. Kemudian di situ juga ada bentuk tertentu, ya, yang memang di sini sifatnya adalah lisan maupun tertulis, ya. Dan tentunya di sini ada syarat-syarat tertentu yang memang sifatnya untuk mengikat daripada perjanjian tersebut. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke asas-asas perjanjian. Jadi dalam perjanjian di sini memang ada asas-asas yang memang digunakan ya sebagai landasan dalam perjanjian tersebut. Di mana untuk yang pertama adalah asas personalitas. Jadi asas personalitas ini adalah suatu perjanjian
berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ini. Nah, ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab Hukum ya untuk perdata. Nah, ini. Jadi ini yang dimaksud dengan asas personalitas. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini itulah yang memang berlakunya perjanjian itu hanya untuk mereka. Jadi kalau untuk orang-orang yang berada di luar ya daripada perjanjian ini tentunya tidak ada ya campur tangan atau mungkin keterlibatan. Nah ini. Makanya suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Jadi kalau misalkan Mas Saiful Anwar ini membuat perikatan perjanjian dengan Mas Andi Julianto. Nah, ini berarti perjanjian itu ya hanya terjadi untuk pihak Mas Anwar sama Mas Andi. Sedangkan untuk yang lain, misalkan Mas Tri atau mungkin Mas Maulida atau mungkin Mas Budi, ini tentunya tidak boleh ikut campur ya. Ini tidak boleh ikut campur. Nah, ini tetapi ya itu tadi, kadang kalau yang berkaitan dengan duit, nah ini biasanya kemudian ada pihak-pihak yang memang bisa kadang memanfaatkan momen tersebut, gitu ya. Oke, tapi ini adalah asas yang pertama, yaitu asas personalitas, jadi secara personal. Kemudian yang kedua, ini adalah asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Ini yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap ya orang itu boleh mengadakan perjanjian apa saja ini walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Oke. Ini Mas. Oke. Mana ini Mas Haris? Oke, enggak apa-apa. Yang penting bisa berjalan ya ini ya. Ini tadi, mana ini Mas Haris tadi, oke. Oh ini ya. Oke, baik. Jadi asas kebebasan berkontrak ini, saya ulangi, ini sifatnya adalah sistem yang terbuka, di mana bahwa setiap orang itu boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum. Ya, ini walaupun belum diatur atau diundangkan. Nah ini. Jadi belum diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi memang ketika seseorang atau dua belah pihak melakukan perjanjian, dua belah pihak atau mungkin bisa saja lebih, ini melakukan perjanjian, maka kita tidak perlu perjanjian ini kemudian kita melihat undang-undangnya sudah ada atau belum. Tidak seperti itu. Ya. Apalagi undang-undang atau mungkin perjanjian yang memang sifatnya personal. Ini ya. Tetapi memang kalau kita bicara dalam konteks ya hukum di dalam pemerintahan, tentunya di situ memang segala sesuatunya diatur oleh undang-undang. Secara undang-undang, kemudian ada bagaimana untuk prosedur pelaksanaan dan sebagainya, semua sudah diatur. Nah, maka itu tentunya harus mengacu. Tetapi kalau di dalam bisnis ya tentunya ketika perjanjian ini dibuat, ini maka perjanjian itu memang belum ini ya boleh dilakukan walaupun mungkin tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Oke. Tetapi nanti di situ tentunya akan mengacu pada pasal-pasal yang disepakati bersama. Oke, baik, itu untuk asas yang kedua. Kemudian untuk asas yang ketiga adalah asas konsensualitas. Nah ini. Jadi perjanjian itu jadi sejak saat tercapainya kata sepakat atau konsensus antara pihak-pihak yang mengenai pokok perjanjian. Nah ini. Jadi kapan kesepakatan itu dibuat? Makanya di dalam perjanjian ya kalau itu memang sifatnya tertulis, di situ biasanya disertai dengan tanggal ya. Tanggal ya wes. Oke, ini ternyata koneksinya ya. Oh iya Pak. Ya, Oh iya Pak. Atur Pak.
Oke, Kira-kira makanya fatur, Pak. saya sarankan tadi di depan kalau memang agar supaya hemat kuota, video kalian boleh Anda matikan, audionya juga bisa dimatikan gitu ya. Ini tadi agak sedikit trouble. Oke, baik. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan, silahkan. Ini masih berlanjut ya ini ya. Oke. Itu adalah untuk asas konsensualitas ya ini. Oh, ini udah hampir 10 menit ini, tinggal 10 menit ini. Oke. Silahkan kalau mungkin ada yang tanyakan. Haris kok jadi cilik, Haris? Haris berubah jadi kecil, Pak. Iya. Kembali muda lagi dia. Mana ini? Ini Haris ini. Tri Marsudio itu, Pak. Jadi kecil, oh, Pak. Iya. Oke, silahkan mungkin kalau ada yang tanyakan. Kalau enggak, mungkin kita lanjutkan dulu untuk pembahasan ini ya. Oke, kita baru sampai pada asas-asas. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya. Ini untuk asas yang lainnya. Wah, ini pantesan. Baterainya mau habis ini ya. Oke. Saya cas dulu ya. Kelihatan ya ini ya untuk share untuk ininya ya, kelihatan ya. PowerPoint-nya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kelihatan. Jadi, di situ untuk asas yang berikutnya ada asas kekuatan mengikat. Kemudian di samping itu juga ada asas iktikat baik. Kalau untuk asas kekuatan mengikat, ini memang mengikat pihak yang membuat dan seperti undang-undang itu ya. Jadi ini. Berlaku seperti undang-undang pada pihak ya. Kemudian untuk asas iktikat baik menyatakan bahwasanya semua perjanjian ini harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Jadi tidak ada istilahnya apa dusta di antara kita gitu ya. Nah, karena memang ya bagaimanapun juga kalau kita melihat dalam perkembangan kita sering ya beberapa banyak sekali kasus-kasus penipuan, kasus-kasus apa ya ini dalam bisnis yang ternyata itu memang merugikan pihak-pihak tertentu. Nah ini memang kalau dari awal tidak ada itikat baik. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke syarat sah perjanjian. Kalau tadi di depan kita sudah membahas tentang asas-asas perjanjian. Nah, sekarang kita masuk ke syarat sah untuk perjanjian. Jadi bagaimana sih perjanjian itu bisa dinyatakan sah atau tidak sah gitu ya. Jadi perjanjian dinyatakan sah apabila telah dipenuhi 4 syarat sebagaimana yang ditegaskan dalam ya pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, ya, bahwasanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Nah, jadi kesepakatan. Memang kalau dalam perjanjian kuncinya adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan yang mereka buat itu memang mengikat pada diri, ya, orang-orang yang terlibat dalam perjanjian itu. Ini. Kemudian yang kedua, kecakapan untuk membuat ya suatu perikatan.
Jadi perjanjian perikatan ini memang harus dibuat tanpa merugikan pihak-pihak yang lain. Karena memang dari awal perjanjian ini dibuatkan ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, biasanya dikaitkan dengan tujuan bisnis. Nah, sehingga di sini jangan sampai ini dalam proses pembuatan kesepakatan perikatan ini ternyata karena ketidakmampuan ya dalam membuat perikatan sehingga pihak-pihak tertentu merasa dirugikan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah suatu pokok persoalan tertentu. Nah ini, jadi memang sah memang karena apa? Karena memang ada pokok persoalan tertentu. Ini. Kemudian yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Misalkan apa? Kalau misalkan membuat perjanjian yang sifatnya terlarang gitu. Ya misalkan saja bisnis penjualan narkoba, jangan ya, tidak boleh ya. Nah ini, jadi ini kan merupakan sesuatu yang sifatnya terlarang, itu tidak boleh. Walaupun mungkin di situ sudah ada perikatan, ada perjanjian, bahkan sampai komisi, pembagian keuntungan dan sebagainya, tetapi itu karena memang jelas adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, pemerintah ya dan agama, maka untuk perjanjian yang sudah dibuat itu tentunya tidak sah ya. Nah ini. Oke, jadi itu adalah 4 syarat yang mana di sini menunjukkan bahwasanya suatu perjanjian ini dinyatakan sah atau tidak sah. Nah, jadi yang pertama kesepakatan yang mereka mengikat, kemudian kecakapan, pokok persoalan, dan juga suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, kemudian selanjutnya, ini masih ada waktu 3 menit, ini akibat perjanjian. Nah, dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ini menyatakan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Makanya kalau tadi saya katakan, ketika perjanjian ini dibuat, walaupun tidak ada undang-undangnya, itu tetap berlaku. Karena perjanjian itu secara langsung merupakan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam perjanjian. Ini ya, jadi makanya di dalam perjanjian itu kadang dituangkan dalam pasal-pasal yang memang pasal-pasal ini memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah ini hal yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi konsekuensi sebagai bentuk ya konsekuensi daripada perjanjian yang dibuat tentunya di sini itu tidak boleh ditarik kembali gitu. Ya, ini adalah apalagi kalau kita bicara dalam bisnis. Kita membuat perjanjian bisnis kita lakukan pada pagi hari. Nah, sore hari ternyata sudah tidak setuju dalam artian perjanjian yang dibuat di pagi hari itu mau dibatalkan ora sido gitu misalkan. Nah, ini tentunya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan ini tentunya nanti bisa sampai pada ranah hukum gitu ya. Karena apa? Karena ketidakkonsekuensian di dalam membuat perjanjian. Makanya di sini karena perjanjian ini sifatnya mengikat, maka dalam proses pembuatan perjanjian itu memang harus benar-benar didasari oleh rasa penuh tanggung jawab, ya penuh dengan kesadaran. Tidak ada pihak-pihak yang merasa tertekan atau ditekan. Nah, ini. Jadi semua itu memang muncul atas inisiatif sendiri, punya tujuan-tujuan yang baik, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan dari perjanjian yang sudah mereka buat. Oke, baik. Ini saya kira untuk perkuliahan pada malam ini ya. Ini karena keterbatasan waktu, maka di sini kita mengakhiri. Ini yang hadir berapa ini? Tadi kayaknya ada yang mencapai 9, tapi ini kok jadi 7 lagi nih. 7 aja yang aktif kalian 6. Sinyal, Pak. Oke. Mungkin sinyal. Ya, gimana Mas?
Mungkin sinyalnya, Pak. Oh, sinyalnya. Oke, saya maklum ya. Tapi nanti mungkin Atau ini kuotanya. ya, saya nanti persilahkan ini nanti untuk materi saya share di Siakat ya. Saya share di Siakat. Kemudian untuk video online yang streaming yang kita lakukan ini nanti juga akan saya share di YouTube gitu ya. Sehingga nanti Ya, bisa subscribe